wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Kita langsung lanjut ya, karena kemarin itu kan mudah saja. I'rab takdiri sangat mudah itu kalau ditanya. Dah. Alhamdulillah. Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Syekh Muhammad Abu Abdullah Abu Muhammad qala Syekh Abu Muhammad Abdullah ibn Yusuf ibn Ahmad Jamaluddin ibn Hisham al-Ansar fi syarhi Qatrin Nada wa Ballis Sada. Al-aslu wa yansabu bi lan nahu lan nabraha asy-syarhu lamma inqadal kalamu alal halatil lati yurfa'u fiha al-mudari'u sanna bil kalami alal halatil lati yunsabu fiha wa dhalika idza dakhala alaihi harfun min hurufin arba'atin wa hiya lan wa kai wa idzan wa an wa bada'a bil kalami ala lan li'annaha mulazimatun lin nasbi bi khilafil bawaqi wa khatama bil kalami ala an litulil kalami alaiha. Masya Allah. Kata beliau, aslun yunsabu bilan. Dia itu dinasab dengan lan. Dia di sini maksudnya kemarin yang kita bicarakan fi'il mudhari. Bisa dinasab dengan lan. Contohnya lan nabraha. Syara lamang qadal kalamu alal halatil lati yurfa'u fihal mudhari. Tatkala selesai pembicaraan yang dirofa padanya fi'il mudhari, sanna, maka belum mengurutkan yang kedua, bil kalami alal halati, dengan berbicara atas keadaan, allati yunsabu fiha, yang dia dinasab padanya. Wadzalika, demikian itu, idza dakhala alaihi harfun min hurufin arba'ah, kalau masuk padanya satu huruf dari 4 huruf. Ini dari awal baru katakan nih. Karena alat penasab itu 4 saja. Yang lainnya 6 sisanya itu nasab dengan asyaba anmud marotan wajawazan atau wujuban. Jadi alat penasab 4 dari berdasar sampai sekarang kan begitu. Iya. Jadi demikian itu kalau masuk padanya satu huruf dari 4 huruf, yaitu lan, kai, idan, an. Wa bada'a bil kalami ala lan. Belum mulai berbicara dengan lan. Kenapa? Li'annaha mulazimatun lin nasbi, karena dia itu selalu menasab. Bihilafil bawaki, berbeda dengan sisanya. Misalnya kai, kan bisa menasab, bisa juga dia huruf jar. Fi'il setelahnya dinasab dengan an, kan begitu. Idan bisa menasab kalau ada syaratnya terpenuhi. Maknanya istiqbal, misalnya maknanya istiqbal, terus fiilnya harus terletak langsung setelahnya. Itu kan ketentuan. Tidak selamanya berarti dia menasab. An, apalagi karena an bisa mukhaffafa minats tsaqila. Artinya bisa saja dia tidak menasab. Paham kan? Jadi, kenapa Ibnu Hisham mulai dengan lan? Jawabannya karena lan selalu sebagai alat penasab, tidak pernah menjadi orang lain. Pasti ada lan nasab. Wa khatama bil kalam ala an, dan beliau tutup dengan pembicaraan terhadap an, litulil kalam alaiha, karena panjang pembicaraan tentang an. Jadi an itu alat penasab yang panjang pembicaraannya nanti. Ini alasannya. Terus Walan harfun yufidun nafya wal istiqbala bil ittifaqi wala yaqtadi ta'bidan khilafan lizzamakhsyari fi dhajihi wala ta'kidan khilafan lahu fi kasyafihi bal qauluk lam akuma muhtamilun li an turida bidzalika annaka la takuma abadan wa annaka la takumu fi ba'di azminatil mustaqbali wa huwa muwafiqun li qaulik
la akumu fi adami ifadati ta'kidi. Sekarang lan. Lan itu harfun. Jadi lan itu huruf. Apa maknanya? Yufidun nafi, memberikan faedah penafian karena artinya tidak. Wal istiqbal, dan memberikan faedah istiqbal akan. Kan makna fi'il mudhari itu kan sedang atau akan. Kalau masuk lan pasti akan. Ketika antum bilang lan azhab, saya tidak akan, bukan saya tidak sedang, tapi saya tidak akan. Itu makna lan. Bil ittifaq, ini berdasarkan kesepakatan. Harfun yufidun nafi wal istiqbal, tidak ada silang pendapat. Terus beliau singgung pendapat lain yang ada juga masukan dalam lan, wala yaqtadi ta'bidan, tidak mengharuskan selama-lamanya. Ketika antum bilang lan aku ma, tidak harus. Ketika antum bilang lan aku ma, saya tidak akan berdiri, tidak harus selama-lamanya antum tidak berdiri. Bukan itu yang diharuskan. Paham kan? Ketika antum bilang lan akul, lan akula, saya tidak akan makan, tidak harus, tidak menunjukkan makna apa? Selama-lamanya tidak akan makan, tidak. Khilafan li Zamakhsyari, berbeda dengan Zamakhsyari, karena Zamakhsyari memang sudah keyakinannya salah. Dia ini kan ahli kalam, filsafat, orang Mu'tazilah yang berkeyakinan bahwa Allah tidak akan dilihat selama-lamanya. Jadi itu ayat misalnya lan taroni, kamu tidak akan melihat saya. Zamakhsyari mengatakan selama-lamanya tidak akan dilihat Allah itu di dunia, dan juga Allah tidak akan dilihat di akhirat. Jadi dia maknakan lan di situ apa? Selama-lamanya. Yang benarnya tidak harus begitu. Ketika Allah katakan lan taroni, kamu tidak akan melihat saya, berarti tidak akan saja, bukan menunjukkan makna apa? Selama-lamanya. Nanti akan dilihat. Nanti akan dilihat. Telah dia datang haditsnya. Berbeda dengan Zamakhsyari, memang dia keyakinan salah. Fi an-mudzajihi, dalam kitabnya, ya. Terus wala ta'kidan, tidak pula menunjukkan makna ta'kid, penguat. Tadi ta'bidan, selama-lamanya, tidak juga bermakna penguat. Khilafan lahu, menyelisih juga dia, Zamakhsyari juga, fi kasyafihi, dalam kitabnya Al-Kasyaf, yaitu tafsir Quran. Tafsir Quran, dia punya memang banyak tulisan. Kan dia ini termasuk ya ulama ya ilmu tafsir, bahasa, adab, ya. Bahkan dia bersafar ke Mekah, tinggal di sana ya dengan waktu yang lama, maka dikatakan jarillah gelarnya, tetangganya Allah. Ya, diberi gelar seperti itu karena lama juga dia tinggal di sana. Cuman dia Mu'tazilah, bahkan dia terang-terangan mendakwakan keyakinannya itu. Iya, jadi bukan jaminan orang tinggal di Makkah langsung baik. Paham kan? Apalagi zaman dulu ya, tidak seperti sekarang. Sekarang ada yang berkeyakinan tidak baik, pemerintah yang pegang. Iya, pemerintah yang langsung larang ngajar, biar di masjidnya. Biar di masjidnya. Paham kan? Kalau sekarang, alhamdulillah, kalau dulu kan tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Kalau sekarang tidak ada orang yang tidak baik, punya pemikiran tidak baik, diberikan izin untuk khutbah, ceramah. Paham kan? Sekarang, karena pemerintah yang mengaturnya. Ini dia ini. Dia terang-terangan mendakwakan keyakinan Mu'tazilahnya. Jadi dia punya pemikiran bahwa lan bisa bermakna selama-lamanya dan menguatkan. Jadi makanya di situ lan taroni, kamu tidak akan melihat saya, sungguh tidak akan melihat saya selama-lamanya. Paham Zamakhsyari ini? Iya, bahkan ucapan kamu lan akuma ini muhtamil, mengandung kemungkinan li'an turida, kamu inginkan bidzalika, dengan hal itu, annaka la takuma abada, bisa? Kan ihtimal toh, kamu tidak akan berdiri selama-lamanya. Wa annaka, bisa juga diinginkan bahasanya kamu la takumu fi ba'dil azminatil mustaqbal, tidak berdiri di sebagian waktu yang akan datang. Jadi tidak harus selama-lamanya, tidak juga ya tidak harus tidak bermakna selama-lamanya. Artinya ihtimal.
Mungkin selama-lamanya, mungkin tidak. Adapun Zamakhsyari dia sudah pastikan selama-lamanya. Selama-lamanya. Iya, yang benarnya kemungkinan. Kalau ada dalil lain, bisa. Wa huwa muwafiqun liqaulika, ini sama dengan ucapan kamu, la akum, saya tidak akan berdiri. Sama, saya tidak akan berdiri. Artinya fi adami ifadati ta'kid, tidak memberikan faedah penguat. Jadi makna yang benarnya adalah tufidu an-nafi wal istiqbal, itu saja. Memberikan makna penafian dan istiqbal. Adapun ta'kid dan ta'bid tidak benar. Terus Thumma qala Ibnu Hisham rahimahullah wala taqa'u lan lid-du'ai khilafan libinis sarraji wala hujjata lahu fima istadalla bihi min qawlihi ta'ala qala rabbi bima an'amta alayya falan akuna dhahiran lil mujrimin mudda'iyan anna ma'nahu faja'alni la akunu liimkani hamliha ala nafyi al-mahdi wa yakunu dhalika mu'ahadatan minhu lillahi subhanahu wa ta'ala annahu la yudhahiru mujriman jazaan litilkan ni'matillati an'ama biha alaihi wala hiya murakkabatun min la wa an fahuzifatil hamzatu takhfifan wal alifu littiqa'is sakinaini khilafan lil khalili wala asluha la fa ubdilatil alifu nunan khilafan lil farra'i. Masya Allah, selesai. Kata beliau wala taqaulan lid doa. Penggunaannya ini sekarang masalah penggunaannya. Lan tidak bisa digunakan untuk doa. Lan tidak bisa dipakai dalam doa. Iya. Berbeda dengan Ibnu Sarraj. Karena Ibnu Sarraj berpendapat boleh dipakai untuk berdoa. Kan biasanya kan orang kan kalau berdoa pakai la. Paham kan? Pakai la. Tapi ini pakai lan. Ibnu Sarraj bolehkan. Tapi kata Ibnu Hisham, tidak ada hujjah bagi Ibnu Sarraj. Kembali ke Ibnu Sarraj. Tidak ada hujjah baginya fi mastadalla bih, pada apa yang dia berdalil dengannya. Min qaulihi ta'ala, daripada firman Allah Ta'ala, qala rabbi bima an'amta alayya falan akuna dhahiran lil mujrimin. Dia berkata, Robku bima an'amta alayya, dengan apa yang kau berikan nikmat kepadaku, falan akuna, maka saya tidak akan menjadi dhahiran, penolong orang-orang yang zalim. Ibnu Sarraj bilang ini doa ini. Dia berdoa, ya Allah. Dia begitu. Dia bilang dia berdoa. Dia berkata, wahai Robku, dia menyeru, dia berdoa. Kalau Ibnu Sarraj, menurut siapa? Ibnu Sarraj. Tapi kata Ibnu Hisham, tidak ada dalil di sini. Kenapa? Jadi kata Ibnu Sarraj, mudda'iyan, dia mengaku anna ma'na, bahasanya arti ayat ini, faj'alni la akun, jadikan saya tidak menjadi. Paham gitu kan? Jadikanlah saya tidak menjadi dhahiran lil mujrimin. Itu lanjutannya. Pembantu orang-orang yang mujrim. Dia jadikan makna ayat ini dia berdoa. Kata Ibnu Hisham tadi tidak. Kenapa? Liimkani, karena memungkinkan. Karena memungkinkan hamliha, untuk membawanya alan nafil mahdha, penafian saja. Dia di sini tidak berdoa. Dia memang cuma menafikan. Rob, dengan nikmat yang engkau berikan kepada saya tidak akan menjadi pembantu orang zalim. Dia cuma menafikan saja. Tidak akan menjadi pembantu, penolong orang yang zalim. Bisa ini penafian murni, bukan penafian yang mengandung makna apa? Doa. Terus apa maknanya kalau penafian murni? Wa yakunu dzalika muahadatan minhu lillah. Maka jadilah hal itu adalah janji dia. Dia sekarang berjanji. Nah, hal itu menjadi janji dia kepada Allah Ta'ala. Bahasanya Allah yakunu annahu la yudhahiru mujrima. Bahasanya dia tidak akan membantu orang zalim. Jadi ini dia bilang begini. Rob, dengan sebab nikmatmu kepada saya,
la akuna, janjinya ini, la akuna, falan akuna dohiron lil mujrimin. Saya tidak akan menjadi pembantu orang mujrim. Paham maksudnya ini? Ini adalah apa? Bukan doa, tapi apa? Janji. Kan kadang orang begitu bilang, ya, karena ini nikmat Allah berikan kepada saya, maka saya tidak akan pakai untuk ini. Ini janjinya. Jadi bukan bermakna apa? Doa, tapi bermakna apa? Janji. Bisa juga begitu. Jadi kita arahkan ke sini lebih bagus daripada kita paksakan masuk ke mana? Ke doa. Jadi jazaan litilkan nikmah, sebagai balasan untuk nikmat itu. Allati an'ama biha alaihi, yang Allah nikmatkan kepada dia atasnya, dengannya atasnya. Walahia murok. Selesai ya? Sudah situ ya? Jadi sampai situ jawaban beliau terhadap pendapatnya Ibnu Sarraj yang mengatakan lan bisa bermakna apa? Doa. Yang benarnya tidak. Karena Ibnu Sarraj mengatakan bermakna doa hanya berdalil dengan ayat tadi. Ayat tadi mungkin maknanya janji, bukan doa. Terus walahia, dan tidak pula dia murakkabah, disusun, dibentuk min la'an, dari la dan an. Jadi ada yang mengatakan itu lan asalnya la'an. Gimana ceritanya menjadi lan? Hudifatil hamzah takhfifan. Katanya dihilangkan hamzanya untuk meringankan. Jadi asalnya kan la'an. Kemudian dihilangkan hamzanya untuk meringankan. Jadinya apa? Lan. Paham kan? Lan. Setelah itu wal alif. Dihilangkan alifnya juga. Lil tiqo'i sakinain, karena ketemu dua sukun. Mana itu? Jadi kan asalnya la'an. Dia bilang begitu. La'an. Dia hilangkan hamzanya. Akhirnya jadinya lan. Ketemu dua sukun. Siapa itu? Alif dan nun. Akhirnya dihilangkan siapa? Alif. Jadilah lan. Khilafan lil Khalil, yang berpendapat seperti itu Al-Khalil. Maka belum bilang berbeda dengan Al-Khalil yang mengatakan asalnya lan adalah la'an. Terus wala asluha, dan bukan pula asalnya la, fa'ubdilatil alif nunan, diganti katanya alif dengan nun. Jadi asalnya lan itu adalah la, kemudian alifnya diganti dengan nun. Jadilah apa? Lan. Paham ini? Khilafan lil Farra, berbeda dengan Al-Farra. Maksudnya yang berpendapat seperti itu adalah siapa? Al-Farra. Yang benarnya memang asalnya dari sananya lahir langsung lan. Bukan dari la'an, bukan dari la, bukan. Memang asalnya siapa? Lan. Paham ini kan? Ini penjelasannya. Selesai. Lan. Berikutnya. Thumma qala muallif al-aslu wabi kai. Wabikai al-masdariyati nahu likaila ta'saw asyarhu an-nasibu tsani kai wa innama takunu nasibatan idza kanat masdariyatan bimanzilati an wa innama takunu kadzalika idza dakhalat 'alaiha al-lamu lafdhan ka qaulihi ta'ala likaila ta'saw likai la yakuna alal mu'minina haraj au takdiran nahu ji'tuka kai tukrimani idza qaddarta annal asla likai wa annaka hadaftal lama istiqnaan anha biniyatiha fa illam tuqaddiril lama kanat kai harfa jarlin bimanzilatil lami fit dalalati ala ta'lili wa kanat an mutmaratan ba'daha itmaron laziman. Baik. Aslun wa bikai al-masdariyah. Termasuk menasab ilmu mudhari yang kedua adalah kai al-masdariyah. Contohnya likai la ta'sau. Syarah penasab kedua adalah kai. Wa inna ma takunu nasibatan. Tidak lain dia menjadi penasab. Dia menjadi penasab, yaitu siapa itu? Kai. Idza kanat masdariyatan. Jika kai adalah menjadi masdariyah, huruf masdariyah. Karena kai bisa menjadi huruf jar, masalahnya sebentar. Bimanzilati an, sama dengan siapa? An. Wa innama takunu kadzalika. Pertanyaan kita sekarang, kapan kai menjadi huruf masdariyah? Paham pertanyaan kita sekarang?
Beliau katakan, wa innama takunu kadzalika. Tiada lain dia akan menjadi seperti itu, yaitu akan menjadi kai masdariyah idza dakhalat alaihi lam. Kalau masuk padanya siapa? Lam, itu cirinya. Karena lam masuk padanya huruf jar. Huruf jar itu bisa masuk pada an masdariyah. Demikian pula kai masdariyah. Paham ciri-cirinya nih? Kalau masuk kepadanya lam. Labdon, apakah secara lafaz? Ada. Kaqouli ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, likai la ta'sauli, likai. Karena kalau kai huruf jar, tidak mungkin masuk li. Kalau ada li, berarti kai masdariyah. Likai la yakuna 'alal mu'minina haraj, sama au takdiron, atau li di situ masuk tapi secara takdir. Nah, contoh ji'tuka kai tukrimani. Ji'tuka kai tukrimani. Paham ini? Paham ya? Ini kata mereka, idza qaddarta annal asla likai. Kalau kamu takdirkan asalnya apa? Likai. Wa annaka hadabtal lam, dan bahasanya kamu hilangkan lamnya, linya. Istighna'an anha, merasa cukup darinya, biniyatiha, dengan sekedar meniatkannya saja. Dengan sekedar meniatkannya saja. Fa illam tuqaddir lam. Anggaplah tidak ada lafaz dan kamu tidak takdirkan ada siapa? Lam. Maka apa yang terjadi? Kaijaroh, kanat kaijaroh. Harfa jarin, maka kai adalah huruf jar. Ini faedah bagus. Jadi syarat kai menjadi alat penasab sendiri harus ada siapa? Li. Secara lafaz atau antum takdirkan. Kalau tidak ada lafaz, tidak ada takdir juga, maka kai adalah huruf jar, berarti bukan dia penasab. Bimanzilatil lam fi dalalati ala ta'lil, sama dengan lam yang menunjukkan makna ta'lil, sama. Wa kanat an mutmarutan ba'daha idmarun lazima, maka adalah an disembunyikan setelahnya dengan secara lazim. Apa secara lazim? Maksudnya adalah wujuban. Dipahami ini pembahasan ini untuk kai. Setelahnya idzan. Al-aslu wabi idzan. Kenapa wabi? Idzan. Itu ada dua alat. Wabi idzan. Oh. Wabi idzan. Kalau wabi, alat penasab juga bi. Terus Wabi idzan musaddaratan wa huwa mustaqbalun muttasilun aw munfasilun biqasamin nahwu idzan ukrimaka wa idzan wallahi tarmiyahum narmiyahum biharbin. Baik. Aslun wabi idzan. Dinasab juga fil mudhari itu dengan alat penasab ketiga idzan. Tapi syaratnya musaddaratan, harus dia berada di awal kalimat jawabannya itu. Wa huwa mustaqbalun, dan dia bermakna istiqbal. Itu syarat-syaratnya itu. Harus berada di kalimat jawaban awal dan harus bermakna istiqbal. Muttasil, dan bersambung langsung dengan fiilnya. Tidak boleh ada pemisah. Au munfasil, atau boleh ada pemisah tapi biqasamin, yang memisahkannya adalah siapa? Sumpah. Jadi sumpah itu dimaafkan sebagai pemisah idzan dengan fiilnya. Nah, contoh terpenuhi syarat. Idzan ukrimak. Apakah dia berada di awal? Di awal, kan begitu. Iya kan? Maknanya mustaqbal. Kalau begitu saya akan memuliakanmu. Berarti akan, mustaqbal. Kemudian bersambung langsung enggak? Bersambung langsung. Sekarang, idzan wallahi narmiyahum biharbin. Ini contoh terpisah, tapi yang memisahkannya siapa? Qasam, dibolehkan. Bolehkan. Terus Asyarhu an-nasibus tsalitsu idzan wa hiya harfu jawabin wa jazain inda sibawaihi wa qala asyalaubin hiya kadzalika fi kulli mawdi'in wa qala al-farisiyyu fil aktsari wa qad tatamahhadu lil jawabi bidalilin annahu yuqalu uhibbuka fatakulu idzan adunnuka shadiqan id la mujazata biha huna. baik, Masya Allah. Kata bola syara penasab ketiga idzan. Jadi tiga penasab itu pendek-pendek pembahasannya. Yang paling panjang an.
Penasab ketiga idzan. Dia adalah harfu jawabin wa jazain. Dia huruf yang menjadi berfungsi sebagai jawab dan balasan. Jawaban dan balasan. Huruf yang berfungsi sebagai jawaban dan balasan. Ketika antum bilang, ana atik, saya akan datang kepadamu, langsung antum bilang, idzan ukrimak. Kalau begitu saya akan memuliakanmu. Ini kan ada jawaban dari pernyataannya sekaligus balasan. Ini menurut Sibawayh. Wa qala Syalaubin, berkata Asy-Syalaubin, wah ini Syalaubin digelarkan dengan Ustaz Abu Ali Umar ibn Muhammad ya, Al-Isbili, yang maklum, yang terkenal dengan Asy-Syalaubin, termasuk pembesar dari ulama nahwu, dari ulama nahwu. Iya. Hiya kadzalika fi kulli maudhi. Beliau komentari itu ucapannya Sibawayh. Kan Sibawayh kan cuma bilang, Sibawayh menerangkan bahwa idzan bermakna apa? Jawabin wa jazain. Kan begitu Sibawayh. Kata Syalaubin begitu seterusnya. Fungsinya selalu dua. Selalu jawab wa jaza. Itu maksudnya. Pada setiap tempat, artinya setiap antum dapat idzan pasti jawaban wa jazaan. Paham ini penukilan ini? Wa qala Al-Farisi, sementara Al-Farisi berpendapat fil aktsar, kebanyakannya. Jangan bilang pada semua tempat. Bilang apa? Kebanyakannya selalu jawabin wa jazain. Kenapa? Wa qad tatamahhadu lil jawab. Kadang dia murni jawaban tok. Jawaban saja, tidak berfungsi sebagai jazaan. Murni hanya sebagai apa? Jawaban saja. Lihat, dengan dalil ucapan kamu, dengan dalil dikatakan uhibbuk, ada yang bilang sama antum, saya cinta kamu. Apa langsung dia bilang? Kalau dia bilang saya juga cinta, sudah, itu jawaban dan jaza, ya kan? Masalahnya ini jawabannya begini. Idzan adunuka sadiqa. Kalau begitu saya sangka kamu jujur. Ini apa ini? Jawaban atau balasan? Kan dia bilang sama antum, saya cinta kok. Dia bilang, saya sangka kamu jujur. Ini apa ini? Ada enggak balasan? Enggak ada. Ini cuma apa? Jawaban. Tapi kalau dia jawab dengan ucapan lain, ketika dia bilang, ana uhibbuk, saya cinta kamu. Dia bilang apa? Hah? Dia juga jawab apa, Ramadan? Hah? Dia juga jawab apa? Wa ana uhibbuk misalnya. Atau dia bilang idzan uhibbak. Enggak pakai ana. Kita pakaikan idzan supaya masuk. Kan menjadi poin kita. Dia bilang ana uhibbuk. Langsung Ramadan bilang idzan uhibbak. Apa artinya itu? Buat jawaban dari, jadi Ramadan ditembak tuh oleh perempuan. Iya. Paham ini? Saya cinta kamu. Ramadan bilang idzan uhibbak. Kalau begitu juga saya cinta kamu. Ini adalah jawaban dan jazaan. Dia jawab sekaligus dia balas. Kamu cinta saya juga cinta kamu. Gitu sekarang. Kalau itu pas. Kalau itu jawaban dan balasan. Berarti dari contoh inilah dipakai oleh Al-Farisi. Nggak selamanya dua. Nggak selamanya jazaan wa jawaban. Kan begitu? Tapi bisa hanya sebagai apa? Jawaban saja. Tidak ada balasan, cuman ada jawaban. Paham kan? Karena beliau bilang karena la mujazata biha huna, tidak ada balasannya di sini. Ini cuman jawaban. Ini cuman jawaban, tidak ada balasan. Terus Thumma qala Ibnu Hisam, wa inna matakunu nasibatan bi thalathati syurutin. Al-awwalu an takuna waqi'atan fi sadril kalami. Falau kulta Zaidun idan kulta ukrimuhu birraf'i. Baik. Kata beliau, innama tiada, sungguh tiada lain, takunu, dia akan menjadi nasibatan penasab bi thalathati syurutin, dengan 3 syarat. Syarat pertama, an takuna waqi'atan fi sadril kalam, harus berada di awal kalimat. Seandainya kamu bilang begini, Zaidun idzan ukrimuk. Zaidun idzan. Jadi izannya itu setelah Zaid.
Paham kan? Izannya setelah Zaid. Tidak jadi. Antum baca ukrimu. Birob'i. Dengan dibaca apa? Ropa. Antum tidak baca nasab. Kan dia tidak berada di mana? Di awal. Atsani an yakuna al-fi'lu ba'daha mustaqbalan. Falau haddatsaka syakhsun bihaditsin fakulta idan tasduqu. Rafa'ta li'annal murada bihi al-halu. Syarat kedua harus fi'il setelahnya bermakna mustaqbal. Seandainya ada seorang, falau haddatsaka syakhsun, ada seorang bercerita kepadamu dengan bihadithin, dengan sebuah cerita. Fakulta, maka kamu katakan kepadanya saat itu, idan tasduqu, doa. Kalau begitu kamu benar, karena ini telah terjadi, dia ceritakan, kamu benarkan sekarang. Bukan, oh kalau begitu nanti kamu benar. Paham kan? Nah, ini sekarang. Sekarang dia bercerita kepada antum, langsung antum bilang idan tasduku. Kalau begitu kamu benar, kamu jujur. Kamu jujur. Kapan yang kamu bilang jujur ini? Kapan kamu bilang dia jujur? Sekarang kan? Sekarang ini dia jujur, kan dia bercerita sekarang. Anda terpenuhi syarat. Li'anal murada bil hal. Kan yang diinginkan dengan ini sekarang apa makna sekarang? Tadi syaratnya harus apa? Istiqbal. Paham tak? Akan datang. Terus. Ats-tsalitsu an la yufsalu bainahuma bifasili ghairil qasami. Nahwu idan ukrimaka wa idan wallahi ukrimaka. Wa qala asy-syair idan wallahi narmiyahum biharbin yushibu at-tiflu min qablil mashib. Terus. Walau kulta idan ya Zaidu kulta ukrimuka birraf'i wa kadza idza kulta idan fid dari ukrimuka wa idan yaumal jum'ati ukrimuka kullu dzalika birraf'i. Baik saudara, pokoknya kata beliau yang ketiga syaratnya Allah yufsal, tidak dipisah. Bainahuma, antara keduanya. Siapa keduanya di sini? Idzan dan fiilnya. Paham kan? Bifasil, dengan pemisah apapun. Ghairul qasam, selain sumpah. Kalau sumpah dimaafkan. Contoh idzan ukrimak, terpenuhi syarat. Idzan wallahi ukrimak, terpenuhi syarat. Kalau syair berkata menyair, idzan wallahi narmiyahum biharbin yusibut tifla min qablil masyibi. Iya, kalau syair itu dibaca semua harokatnya. Sukunnya kasih sukun, harokat dikasih harokat. Nanti hancur wazan syairnya. Iya. Jadi idan wallahi narmiyahum, itu poin kita. Narmiyahum dibaca nasab. Walaupun ada pemisah, karena pemisah di sini dimaafkan. Siapa itu? Sumpah. Walau kulta. Sekarang kalau antum bilang, kalau antum katakan idan ya Zaid. Idan ya Zaid, antum pisahkan dengan ya Zaid. Ukrimak atau ukrimu? Ukrimu ropa. Wakada birofi dengan ropa. Wakada idza kulta, demikian pula kalau kamu bilang idan fid dari ukrimuk. Baca ropa atau nasab? Ropa, kenapa? Pemisah fid dar. Wa idan yaumal jum'ati ukrimak atau ukrimuk? Ukrimuk. Kullu dzalika birofi. Semua itu dibaca apa? Ropa, karena tidak terpenuhi syarat. Berarti disimpulkan tidak selamanya kalau ada idza langsung menasab. Ada idza menasab kalau terpenuhi apa? Syarat. Selesai 3 penasab. Tinggal yang paling panjang yaitu an. An inilah yang panjang dari alat penasab. Kita ambil insyaallah di pertemuan kita berikutnya. Ada pertanyaan? Tidak ada Ramadan? Tidak ada Ramadan, ada yang tembak ya. Alhamdulillah. Rizki. Kenapa? Jawabannya kalau orang Arab tidak pakai. Orang Arab ini kita parutusi ini, kita cari. Paham saudara? Terus juga tidak seperti itu sebenarnya. Karena maknanya. Doa itu kan
kita bukan hanya mau akan datang. Kadang kita doa itu mau minta sekarang. Makna lan apa tadi? Kan istiqbal. Kan rezeki misalnya mau memang kan kadang kita berdoa itu kan saat kita mau. Kalau antum pakaikan lan berarti akan kan begitu, masih jauh antum mau. Dah, maknanya lan tidak cocok dengan doa. Maknanya lan tidak cocok dengan doa. Karena dia pasti maknanya akan datang. Sementara doa kita mau, bisa saja kita mau sekarang. Ya kan Rizky? Gitu. Itu juga jawabannya. Kalau tadi kan jawaban putus asa itu toh. Kan orang Arab tidak pakai, itu kan jawaban. Waduh. Iya, itu sudah bilang ain dan tahu jawabannya ini. Maka itu jawabannya. Orang Arab tidak pakai. Kan begitu. Cuma alasannya bertentangan antara makna doa sama makna lan. Makna lan. Idan iya. Adzunuka sodikon. Oh, dia Eropa. Dia maknanya istiqbal. Maknanya hal. Jadi idan adzunuka sodiko, baik. Itu Yusuf tanya, kenapa dibaca adzunu? Kan hal toh. Kan dia bilang, saya cinta kamu. Dia bilang, kalau begitu saya sangka kamu jujur. Sekarang dia benarkan itu. Nah, itu jawabannya, dia benarkan itu. Beda kalau idan uhibbak, kalau begitu juga saya akan mencintai kamu. Lain lagi itu. Karena ada akan. Ini karena tidak terpenuhi makna istiqbal. Tidak terpenuhi makna istiqbal. Ada lagi? Fadal. Enggak, berluas-luas pada letaknya. Orang Arab itu berluas-luas terhadap jar majrur letaknya. Tahu? Maksudnya jar majrur itu mereka letakkan di mana saja bebas. Begitu. Enggak termasuk yang dimaafkan. Dari sisi beramal atau tidaknya. Jadi jar majrur di sini menghalangi amalan. Nah, adapun letaknya orang Arab berluas-luas, kan depan, kadang belakang. Betul Soleh. Karena dia tidak bermakna istiqbal. Enggak. Kan enggak harus tadi. Kalau itu kan keterangan toh. Dia kan apakah harus dua maknanya itu berpasangan selalu? Kalau Al-Farisi enggak harus selalu. Yang penting jawaban. Bisa. Nah, cuma di sini enggak dibaca nasab karena hal. Nah. Ada lagi? Baik, kita cukupkan. Alhamdulillah. Subhanakallah hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka